And here we are, kami, mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau, mempersembahkan video ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura kelas Agroteknologi A yang diampu oleh Bapak Rahmat Saputra SP MSc. Selamat menikmati. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Padi dengan nama latin Oryza sativa. Siapa sih yang nggak tahu sama tanaman padi? Ya benar, tanaman padi merupakan salah satu tanaman pangan. Di Indonesia, padi menjadi bahan pokok utama, serta sebagai sumber karbohidrat dengan berbagai macam nutrisi. Padi menjadi komoditi yang diprioritaskan karena berperan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Menurut Nugraha 2018, kebutuhan akan beras meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Namun, produktivitas padi di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pasar, bahkan sempat mengalami penurunan. Dan hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya alih fungsi lahan, teknik budidaya yang belum tepat, serta serangan OPT. Serangan penyakit menjadi masalah utama produksi yang belum optimal. Salah satunya tungro. Apa itu tungro? Tungro merupakan salah satu penyakit yang menyerang tanaman padi. Penyakit ini mampu menurunkan hasil hingga 90%. Penyebaran yang cepat dan meluas mampu menyebabkan gagal panen atau puso. Biologi penyakit dari tungro. Tungro merupakan penyakit padi yang kompleks yang disebabkan oleh dua jenis virus yang secara taksonomis berbeda. Yang pertama ada virus batang tungro padi atau Rhizotungros bacilliform virus. Yang kedua ada virus bulat tungro padi atau Rhizotungros perical virus. Dapat dilihat pada gambar tanaman padi yang terserang penyakit tungro, serta warna hijau sebagai vektor dari virus tungro. Rhizotungros bacilliform virus ini berbentuk batang dengan ukuran 35 nanometer. Tiap partikel virus ini mempunyai double-stranded deoxyribonucleic acid yang melingkar dengan besaran genom kurang lebih 8,5 kilo pasang basah. Karena cara replikasinya dengan transkripsi terbalik, maka RTBV ini merupakan pararetrovirus. Partikel ini dapat ditemukan di dalam pembuluh tapis atau phloem maupun di dalam pembuluh kayu atau xilem. Rhizotungros perical virus ini berbentuk bulat dengan garis tengah 30 nanometer. Paket genetik virus ini terdiri dari asam ribonukleat berutas tunggal yang mengandung poli A dan berukuran 12 kilo basah. Partikel RTSV dapat ditemukan terbatas hanya di dalam pembuluh tapis saja. Siklus penyakit tungro. Penyakit ini dibawa oleh vektor penyakit yakni wereng hijau dari berbagai spesies. Tungro jenis spherical atau RTSF ditularkan langsung dari wereng hijau dari tanaman yang terinfeksi ke inang baru, sedangkan jenis bacilliform atau RTBF ditularkan dari wereng hijau yang memakan tanaman sakit dan berpindah ke tanaman baru. Pada hamparan tanaman yang terserang, kemudian wereng hingga pada tanaman tersebut, maka wereng akan menjadi vektor infektif. Vektor infektif ini membawa patogen tungro bersamanya. Beberapa vektor infektif akan berkembang biak dan beberapa lagi akan mencari tanaman inang baru, dan tanaman inang baru tersebut akan menjadi tanaman sakit. Proses produksi virus yakni terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, absorpsi, di mana virus menempel ke sel inang. Lalu masuk ke penetrasi, di mana pembuatan lubang yang menembus dinding dan membran sel. Selanjutnya, sintesis,
tahap ini pembuatan asam nukleat, kemudian pematangan. Tahap ini terbentuknya virion baru dan diakhiri oleh tahap lisis, di mana dinding sel pecah dan menyerang sel inang baru. Gejala penyakit. Tungro dapat menyebabkan gejala penyakit diantaranya tampak kerdil, pertumbuhan akar terhambat, bulir-bulir gabah kosong, daun klorosis. Gejala terlihat berkelompok sehingga menyebabkan seperti bergelombang dan anakannya sedikit. Ini merupakan perbedaan dari tanaman padi yang terserang dan padi yang masih sehat. Inang alternatif. Apa sih inang alternatif? If adalah tanaman selain tanaman utama yang mampu menjadi inang dan kekerabatannya masih dekat. Tanaman padi merupakan tanaman dari famili Graminae atau rerumputan. Hingga inang alternatifnya didominasi dari rerumputan, yakni Jussea repens, Trianthema portulacastrum, Phyllanthus niruri, Cyperus rotundus, dan Lersia hexandra. Pengendalian penyakit tungro dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, waktu tanam tepat. Waktu tanam harus sesuai dengan pola fluktuasi populasi wereng hijau yang terjadi pada bulan-bulan tertentu, agar pada saat terjadinya puncak populasi, tanaman sudah memasuki fase generatif atau sudah berumur 55 hari atau lebih. Yang kedua, yaitu tanam serempak. Penanaman yang tidak serempak dapat menjamin ketersediaan inang dalam rentan waktu yang panjang bagi perkembangan virus tungro, sehingga bertanam serempak dapat memutus siklus hidup wereng hijau dan keberadaan sumber inokulumnya. Yang ketiga yaitu menanam varietas tahan. Menanam varietas tahan merupakan komponen penting dalam mengendalikan penyakit tungro. Varietas tahan artinya mampu mempertahankan diri dari infeksi virus atau penularan virus oleh wereng hijau. Contoh varietas tahan yaitu Tukat patanu, Tukat unda, Bondo yudo, dan Kalimas. Yang keempat yaitu memusnahkan tanaman yang terserang, menghilangkan sumber inokulum sehingga tidak tersedia sumber penularan atau eradikasi. Eradikasi harus dilakukan segera mungkin setelah ada gejala serangan dengan cara mencabut seluruh tanaman sakit, kemudian dibenamkan dalam tanah atau dibakar. Yang kelima yaitu pemupukan N yang tepat. Pemupukan N berlebihan menyebabkan tanaman menjadi lemah dan mudah terserang wereng hijau, sehingga harus dilakukan pemupukan yang berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang keenam yaitu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida bertujuan untuk eradikasi wereng hijau pada tanaman yang telah tertular tungro agar tidak menyebar ke tanaman lain dan mencegah infeksi ke tanaman sehat. Penggunaan insektisida sistemik butir dan karbofuran lebih efektif mencegah penularan tungro ini.